kelompok fashion, yaitu yang bernama Gmail Freak. Saya ingin memperkenalkan rekan-rekan saya atau tim kami. Pertama, saya Gailan Rifki Saputra sebagai CEO. Saya Liza Oktaviani sebagai marketing. Saya Mahmud Yagi, saya sebagai Head Marketing Strategi. Saya Anggara Langsung, di sini saya sebagai tim IT. Baik, yang pertama saya ingin menjelaskan apa itu produk kami. Baik, apa sih itu Gmail Freak? Perusahaan kami adalah sebuah startup yang berfokus pada penyediaan layanan di bidang jasa, atau kami juga bisa menghasilkan produk-produk atas brand kami yaitu Gmail Freak. Startup yang kami bangun bernama Gmail Freak berfokus pada pembuatan mock-up sablon untuk berbagai produk fashion seperti baju, celana, dan aksesoris lainnya. Seperti aksesorisnya itu maksudnya seperti slayer, terus belt, gelang, cincin, lalu sunglasses, kacamata, seperti itu. Kami melayani berbagai kebutuhan dan permintaan klien. Jadi di startup kami ini, di perusahaan kami ini bisa sesuai request klien, atau klien bisa melakukan halnya secara real time gitu, berkolaborasi bersama kami sebagai tim di Gmail Freak ini. Lalu mulai dari desain yang sederhana hingga yang lebih kompleks sesuai dengan preferensi dan keinginan klien kami. Gmail Freak dibentuk oleh 4 individu yang memiliki latar belakang, pendidikan, dan pengalaman yang kuat di bidang fashion design, yaitu yang tadi sudah saya perkenalkan rekan kami, yaitu ada Eliza, saya sendiri Gailan, lalu ada Eki, dan Lam. Dengan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing anggota tim dan berkomitmen memberikan hasil yang terbaik untuk brand kami ini, lalu berkualitas tinggi dan solusi kreatif, dapat menciptakan produk fashion yang unik dan sesuai dengan visi setiap klien yang bekerja sama dengan kami. Lalu selanjutnya ada inovasi bisnis kami atau our business innovation. Yang pertama itu ada platform desain kolaboratif. Buat platform desain online di mana desainer dan klien dapat berkolaborasi secara real time. Jadi yang tadi sudah saya bicarakan di awal. Jadi klien dan tim-tim kami bisa secara real time berkolaborasi untuk menghasilkan produk-produk yang diinginkan oleh klien kami. Contohnya kami akan merekomendasikan desain-desain yang sudah kami buat, lalu referensi-referensi yang kami ketahui di desain-desain. Fitur ini memungkinkan klien untuk memberikan masukan langsung dan desainer dapat memperbarui desain secara instan. Desain mock-up dapat dibuat secara 3 dimensi untuk teknologi AR, Augmented Reality, yang memungkinkan klien untuk mencoba produk virtual sebelum dicetak. Jadi klien-klien ini bisa lihat gitu desain yang kami buat dengan klien itu langsung ditempelkan di contoh gambar baju t-shirt secara 3 dimensi. Lalu yang kedua itu ada custom design marketplace. Marketplace dalam situs web Gmail Freak di mana pengguna atau klien dapat menjual desain fashion mereka sendiri setelah bekerjasama dengan tim untuk mencetak mock-up. Jadi selain di web kita ini melakukan mock-up atau desain t-shirt dan lain-lainnya, jadi di web kami ini bisa menjual hasil desain-desain mereka gitu. Jadi contohnya seperti ada klien ingin memiliki desain yang bagus, lalu dia tidak tahu untuk menjualnya, memasarkannya kemana. Jadi di web kami bisa menjualkan desain-desain mereka tersebut seperti itu. Lalu yang ketiga ada layanan peluncuran pre-order atau limited edition. Selain meluncurkan produk, kami juga tawarkan layanan pre-order atau desain yang cukup eksklusif atau limited edition. Mock-up bisa dipromosikan terlebih dahulu dan produksi hanya dilakukan jika ada pesanan yang mencukupi. Ini akan mengurangi resiko overstock
dan juga menarik minat pelanggan yang menyukai eksklusivitas. Jadi di startup kami ini bisa melakukan desain atau produk massal, jadi bisa produksi juga di startup kita ini. Lalu seperti misalnya klien ingin meluncurkan atau memproduksi barang-barang yang limited, itu bisa di startup kami seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, yaitu Eki sebagai Head Office Strategi, Marketing Strategi. Terima kasih. Saya izin masuk. Di sini ada marketing strategi yang kami buat, yaitu kami ada short term goal. Kami membuat produk baju, celana, dan aksesoris lainnya sesuai keinginan pelanggan. Jadi strategi yang kami buat agar pelanggan tertarik pada bisnis kami adalah menciptakan web dengan adanya pilihan atau model yang bisa didesain oleh pelanggan sendiri agar sesuai dengan keinginan sendiri. Kami akan membuat menu notifikasi juga yang jelas dengan sesuai gender pelanggan atau mengategorikan produk yang akan kami jual melalui web. Dan kami akan mengoptimalkan gambar agar pelanggan mudah menciptakan kesesuaian produk yang akan dibeli pelanggan, serta kami akan juga ajak konsumen untuk membagikan foto mereka memakai produk kami dengan hashtag khusus. Nah, ini juga bisa membantu kita untuk menaikkan produk kami dan menciptakan rasa kebersamaan di dalam komunitas. Nah, ini sistem yang kami gunakan, yaitu kami akan fokus pada platform visual dan video seperti Instagram dan TikTok. Yang pertama ini dari Instagram, kami akan menggunakan Instagram Stories untuk memberikan sneak peek atau promosi dan reels untuk konten yang lebih kreatif dan menghibur untuk menarik pelanggan. Nah, itu ini pada media TikTok. Kami akan buat video pendek yang menarik seperti tutorial fashion, unboxing, atau outfit of the day atau OOTD. Kami juga memberikan tampilan testimoni atau review pelanggan dalam bentuk video untuk meningkatkan kepercayaan. Nah, jadi dengan membuat konten yang menunjukkan cara menggunakan pakaian produk kami, behind the scene dari proses produksi yang berkaitan dengan brand kami juga akan membuat konten dengan sesuai dengan tren-tren yang sedang naik agar bisnis kami juga jalankan sesuai dengan tren yang sedang naik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, saya di sini izin masuk. Saya di sini akan menjelaskan target dari produk kami. Di sini ada 4 poin yang menjadi target kami. Di sini ada brand fashion, content creator, desainer grafis, dan hobbies. Yang pertama, brand fashion. Brand fashion itu baru berdiri, biasanya membutuhkan jasa untuk membangun citra brand yang kuat melalui visualisasi dengan desain yang menarik. Dengan adanya jasa yang kami tawarkan, bisa membantu brand untuk menggambarkan desainnya dengan visual yang terlihat lebih realistis. Jadi biasanya untuk brand yang baru berdiri membutuhkan visualisasi untuk menarik pelanggan mereka sendiri. Selanjutnya ada content creator, influencer yang ingin meningkatkan interaksi dengan para penggemar atau peminatnya. Biasanya influencer membutuhkan jasa mock-up untuk mempromosikan merchandise atau desain di media sosial mereka. Biasanya di sini content creator juga punya tempat jualannya tersendiri. Mereka juga bisa memancing pembelinya melalui jasa mock-up di Gmail Free ini. Selanjutnya yang ketiga ada desainer grafis. Desainer grafis biasanya membutuhkan jasa mock-up untuk menampilkan karyanya dalam portofolio maupun untuk media sosial mereka untuk memvisualisasikan hasil desainnya. Di sini kami juga bisa untuk menjadi jasa visual untuk para desainer grafis. Dan yang terakhir itu ada hobbyis, individu yang ingin membuat produk sablon untuk keperluan pribadi atau sebuah hobi yang pastinya membutuhkan jasa lengkap untuk visualisasikannya. Jadi di sini biasanya banyak para penghobi yang ingin
memvisualisasikan hasil karyanya tapi bingung untuk visualisasikannya di mana, bisa di Gmail Free ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eliza Octaviani. Saya izin melanjutkan. Untuk yang terakhir kita akan menjelaskan tentang bisnis security atau keamanan dari bisnis kita sendiri. Yang pertama pastinya ada keamanan data klien, di mana kita akan bisnis kita tuh memastikan data klien itu akan tetap aman dan terlindungi dari ancaman malware dengan enkripsi, baik saat penyimpanan maupun pengiriman data kepada IT dari bisnis kami. Dan desain klien yang klien percayakan kepada kami, desain yang klien percayakan kepada kami akan kami usahakan untuk tetap terjaga dan tidak tersebar secara mudah, karena desain yang telah klien buat itu merupakan salah satu karya yang memiliki harga dan kekayaan hak intelektual per individu. Yang kedua, ada keamanan transaksi, di mana dalam bisnis digital pastinya akan terdapat transaksi yang dilakukan secara digital juga. Oleh sebab itu, bisnis digital dipastikan menggunakan gateway pembayaran yang terpercaya dan aman. Sistem pembayaran akan menggunakan enkripsi secure socket layer atau SSL dan memiliki sertifikasi keamanan yang dapat melindungi informasi finansial klien yang mencakup mutasi, kode VA maupun dari nomor rekening klien. Yang terakhir ada backup data. Jadi kami akan melakukan backup data secara berkala terhadap desain, transaksi dan data penting terkait dengan terkait yang klien dan bisnis kita sendiri. Di mana backup data ini berguna untuk meminimalisir resiko kehilangan data akibat kegagalan sistem atau serangan cyber. Cukup penjelasan dari saya. Boleh masuk ke Baik, mungkin itu yang bisa kami jelaskan apa itu Gmail Free tentang startup baru kami. Untuk info selanjutnya teman-teman bisa cek Instagram kami yaitu Gmail Free, GYMITE.free. Untuk info selanjutnya bisa dicek aja di Instagram kami. Cukup itu saja dari kami. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.